Ini kita nggak miring kayak gini ya. Ini kayak gini aja nih sudah enak banget tajamnya. Gregesnya dapet. Apalagi kalau kita mau bikin batunya yang round, kita di sini bisa ngebevel bener-bener seperti yang di sini. Wah, itu enak banget pasti tajamnya ya, lebih maksimal lagi. Oke guys ya, jadi seperti itu tutorialnya ya. Intinya yang pertama tentunya keselamatan ya. Dan sebenarnya kalau misalnya menggunakan metode ngasah pakai gerinda, ini lebih gampang pakai gerinda tangan dibandingkan pakai gerinda duduk. Dan cara mengasahnya dengan menggunakan gerinda tangan itu lebih gampang dibandingkan dengan mengasah golok atau pisau dengan metode gerinda tangan. Nah, mungkin suatu saat nanti saya akan jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya di channel kesayangan kita, channel Mujiono Ahmad. Alhamdulillahirrahmanirrahim, di pagi yang sangat cerah ini ya, di penghujung tahun 2023. Alhamdulillah ya, kita masih diberikan nikmat iman, Islam, kesehatan, dan waktu luang. Nah, sesuai janji saya ya, tahun 2023 ini saya masih ada satu janji, di mana janji itu adalah untuk tutorial mengasah arit secara manual. Nah, makanya sesuai dengan janji saya itu ya, saya akan coba ya menjelaskan cara mengasah arit secara manual dengan menggunakan batu asah ya. Di sini ada dua batu asah. Yang pertama saya pakai batu korundum warna oranye dari Korea, grade 400, dan juga saya memakai batu gading dari Bogor, kisaran grade 4000 ya. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Mujiono Ahmad. Cek di shot. Buat teman-teman yang belum subscribe ke channel saya, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih. Oke guys ya, balik lagi di channel Mujiono Ahmad. Jadi sebelum kita beranjak ke tutorial cara mengasahnya, saya akan menjelaskan dulu ya kesulitan mengasah arit ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya geometri atau apa ya, bisa dibilang bentuk dari arit. Nih. Jadi arit itu bentuknya adalah dia melengkung ke dalam ya. Jadi di sini seperti round di sini melengkung. Maka ya, sisi luarnya dia akan cembung ya, dan sisi dalamnya dia akan cekung ketika diasah. Nah, untuk sisi yang cembung ini ya, dia masih bisa menggunakan batu asah yang ukurannya seperti normal seperti ini, yang bentuk permukaannya itu flat. Akan tetapi di sisi yang cekung akan sangat sulit ya. Nih, teman-teman bisa lihat di sini. Nih. Di tengah sini nggak kena. Maka kalau misalnya teman-teman ingin mengasah ya dengan menggunakan batu asah, itu ada caranya. Sebenarnya teman-teman bisa menggunakan batu asah yang dimodif ya. Jadi sisi satunya flat, sisi satunya dia round ya. Nah, cuman itu akan nanti tidak terlalu bermanfaat apabila kita menggunakannya di proses mengasah dengan menggunakan pisau ya. Proses mengasah pisau sembelih ya. Sayang sekali karena kalau misalnya kita sudah bentuk seperti itu, maka ini hanya khusus dipakai untuk mengasah arit saja. Dan faktanya adalah ya 100%, saya bisa bilang 100%, untuk produk arit yang sekarang ada di lapangan ya, proses pembuatannya untuk matanya dibentuk dengan menggunakan gerinda ya, atau mesin. Yang mana ya, ketika nanti teman-teman menghadapinya dengan kondisi tumpul dan teman-teman ingin mengasah secara manual, teman-teman pasti akan mengalami kesulitan ya. Kita nggak ngomong pisau arit-arit zaman dulu ya, saya nggak tahu. Dan ini juga sangat berpengaruh seberapa roundnya bentuk dari arit ini. Kalau misalnya celurit, mungkin dia lurus ya, lurus. Nah, itu mungkin lebih gampang untuk diasah. Tapi saya coba akan jelaskan triknya bagaimana teman-teman masih bisa mengasahnya dengan cara yang mudah. Oke, jadi yang pertama ya, kita singkirkan dulu kopinya. Jadi yang pertama tentunya step pertama, batu asah
korundum Korea ini yang di 400 ini, teman-teman harus rendam dulu di air kurang lebih selama 5 menit ya. Nah, yang kedua, posisikan kita mengasah itu kalau bisa di tempat yang tinggi ya. Kenapa? Agar ya gagangnya ini bisa ke bawah ya, posisinya segini. Kalau misalnya posisinya di sini itu akan sangat sulit guys ya. Jadi kalau bisa mengasahnya di meja dan di posisi pinggir, atau teman-teman pakai tatakan yang agak tinggi. Jadi di sini dia bebas ya. Area sini tuh bebas agar dia bisa bermanuver ya gagangnya. Cara pertama, kita ngasah dulu yang sisi luarnya. Normal, dan cara megangnya kalau menurut saya paling gampang itu di sini. Ya, agar dia lebih stabil. Nah, cara ngasahnya seperti ini, guys. Sama dengan proses mengasah pisau pada umumnya. Ya. Ya. Oke, kita maju lagi. Nih. Sampai kapan? Sampai di sini muncul bur. Ya, dengerin. Nih. Sampai di sini muncul bur. Yang sisi dalamnya muncul bur. Kalau belum muncul bur, ya kita lanjutin lagi, guys. Kita lanjutin lagi sampai benar-benar muncul bur. Ya, sudutnya jangan terlalu flat. Ingat, arit ini dia untuk kerja keras. Kadang dia rumput yang juga keras dan juga kadang kena kerikil, jadi hati-hati ya. Jangan terlalu ngasah dengan terlalu flat ya. Nah, ini sudah muncul bur semua. Sekarang waktunya kita dibalik. Nah, cuman permasalahannya adalah area dalam itu dia kan cekung, maka akan sangat susah. Nah, saya sarankan dengan metode seperti kita ngehoning. Cuman karena ini sisi tajamnya berbahaya, teman-teman mesti pakai pelindung tangan. Saya sarankan kalau punya teman-teman pakai sarung tangan anti sayat. Cuman kalau teman-teman misalnya berani, ya bisa aja langsung seperti ini. Ya. Jadi seperti ini, guys. Ya. Posisikan ini yang di bawah. Seperti ini. Kalau orang zaman dulu kayak gini cara ngasahnya. Nah, cuman kalau saya lebih senang kayak gini. Ya. Kurang lebih sekitar 15 derajat ya. Di sini agak flat nggak apa-apa. Cuman sebenarnya fungsinya hanya menghilangkan bur dari sisi yang sebelahnya ya, guys. Ini teman-teman masih pakai pelindung tangan ya. Hati-hati ini. Sangat tajam sekali ini. Ya, sampai apa? Sampai kita raba burnya sudah hilang di kedua sisi. Ya. Atau malah lebih bagus lagi dia berbalik sedikit ke sisi yang tadi. Nah, setelah itu teman-teman lanjut pakai batu Bogor ya, batu gading. Jadi kenapa saya cuman pakai 2 batu ini, karena ini untuk pemakaian ya kang arit ya, tukang arit gitu. Jadi nggak perlu sampai batu white shark, black shark, dan king shark sebenarnya ya, karena ini cukup untuk pemakaian cari rumput ya, pemakaian pertanian pada umumnya. Dan ini batunya masih bisa dipakai untuk mengasah pisau lagi ya, karena kita hanya menggunakan teknik yang memang bisa diaplikasikan batunya untuk mengasah pisau lagi. Kecuali saya sudah bentuk batunya menjadi round. Nah, ini kurang efektif kalau misalnya kita pakai buat mengasah pisau lagi. Nah, ini batu gading juga enak banget ya. Ini sudutnya kita pakai sekitar 15-20 derajat ya, guys. Nih. Nah, terutama yang di area sini dia akan susah. Maka di sini untuk area sini dia kenain di sisi pinggir. Ya, area sini. Nah, ini. Ya, area pinggir. Oke. Kalau sudah tentara burnya, teman-teman bisa
ganti sisi yang dalam. Oke, sudah. Sama seperti tadi, caranya seperti ini ya guys. Ya, kalau nggak punya sarung tangan beli dulu ya guys. Bahaya soalnya ini. Kalau lebih aman sebenarnya seperti ini ya. Satu arah. Oke, sekarang kita bisa lap ya. Bisa lap matanya dan kita pastiin sudah tidak ada bur ya. Kalau masih ada bur berarti tandanya belum clean. Kita naikin sudutnya sedikit. Kita hilangkan burnya. Ini proses finishing. Oke. Ya, ini penampakan matanya, lihat. Tuh, jadi di tengah ini dia akan lebih banyak terkena karena dia cembung dan batunya dia flat kan. Makanya dia di sini akan kena. Nah, terakhir adalah kita melakukan stropping ya. Kenapa harus di stropping? Karena memang sebenarnya kurang efektif di sini pakai manual. Harusnya memang metodenya sama agar di sini juga terbentuk bevel V yang bagus. Nah, di sini saya yakin kurang bagus karena dia tadi masih menggunakan metode seperti kita ngehoning. Jadi gerusannya kurang mantap. Nah, cuman di sini yang penting teman-teman sudah mempertemukan dua sudut itu dalam satu titik tajam ya. Nah, ini juga kalau misalnya susah cara stroppingnya seperti cara mengasah ya. Jadi di sisi luar dulu baru sisi dalamnya kita caranya seperti ini. Ini stropping ini sebenarnya cuman kalau kita pingin benar-benar tajam aja, benar-benar hilang burnya ya. Tuh, dia benar-benar udah hilang burnya. Nah, sekarang kita waktunya ngetes di kertas. Ini cukup di kertas saja ya guys. Seperti apa ketajamannya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini greges banget, enak banget ini tajamnya. Tuh. Ini kalau misalnya kita mau lanjutin sampai wet sack, ini mungkin bisa slash tisu ya guys. Ya. Ya, tinggal teman-teman harus sabar saja untuk ngilangin burnya. Ya, karena ini kita nggak miring kayak gini ya. Ini kayak gini aja ini sudah enak banget tajamnya. Gregesnya dapet. Apalagi kalau kita mau bikin batunya yang round, kita di sini bisa ngebevel bener-bener seperti yang di sini. Wah, itu enak banget pasti tajamnya ya, lebih maksimal. Oke guys ya, jadi seperti itu tutorialnya ya. Intinya yang pertama tentunya keselamatan ya. Dan sebenarnya kalau misalnya menggunakan metode ngasah pakai gerinda, ini lebih gampang pakai gerinda tangan dibandingkan pakai gerinda duduk. Dan cara mengasahnya dengan menggunakan gerinda tangan itu lebih gampang dibandingkan dengan mengasah golok atau pisau dengan metode gerinda tangan. Nah, mungkin suatu saat nanti saya akan jelaskan kenapa mengasah arit itu sangat mudah menggunakan gerinda tangan bagi teman-teman yang sebelumnya memang sudah jago memakai gerinda tangan dibandingkan mengasah pisau yang lurus seperti biasa. Oke guys ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf untuk segala kekhilafan dan kesalahan. Terima kasih. Selamat tahun baru 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.